Jadi itulah yang terjadi, di mana yin dan yang itu, yin telah mencapai titik terendah, akan digantikan oleh yang, dan yang akan terus melampaui kekuatan yin sampai suatu titik di mana yang mencapai puncaknya, maka akan kembali menurun dan yin akan kembali naik pelan-pelan. Halo kawan-kawan, cepat sekali waktu berlalu, kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Selama tahun 2022 ini banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi, ya. Jadi seolah-olah itu macam itu mengganas, ya. Seolah-olah sebetulnya ini adalah suatu kebetulan, ya. Kebetulan banyak sekali kejadian-kejadian keras terjadi pada tahun macan. Tahun 98 itu tahun macan, ya. Tahun 2002 juga tahun macan. Kebetulan 2 tahun ini keras sekali, ya. Tapi tahun tidak seperti 2022, tidak seperti 1998. Di tahun macan 2010, ya itu tahunnya itu ya, kita nyaman-nyaman aja. So bukan berarti setiap tahun macan itu pasti jelek, ya. Jadi dunia ini ya, kita cerita segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan itu ada hubungan sama yin dan yang. Kebetulan pada tahun kira-kira tahun 2016, ya, dunia ini telah menunjukkan pada titik yin, sehingga banyak sekali masalah-masalah timbul pada 2016, 2017, di mana kita di Indonesia kita ditandai dengan kejadian-kejadian yang ada hubungan dengan pemilihan gubernur DKI, di mana terdapat keributan yang luar biasa pada 2016, 2017, ya. Lalu pada 2019, ya, terdapat apa yang kita sebut, apa yang kita lihat, bahwa terdapat kejadian corona, ya. Corona dimulai 19, maka disebut COVID-19. Tapi kita di sini sih 2020 baru dapat, ya, baru terjadi. Ya, kira-kira Maret 2020. Jadi tidak karena hal itu lalu kita menyebutkan dengan COVID-20, tidak, ya. COVID-19. Jadi COVID itu ada hubungan dengan energi negatif. Di video-video yang lalu, 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, saya sudah mengatakan bahwa COVID-19 itu ada hubungan dengan Qi, ya, Qi, yaitu ada hubungan dengan energi negatif dari tanah, Qi itu. Nah, energi negatif dari tanah itu, itulah penyebab terjadinya COVID-19. Oleh sebab itu, pada tahun-tahun kemarin saya juga sudah mengatakan bahwa 2022 akan merupakan sebuah tahun yang relatif terkendali dengan COVID. Dan benar, kita telah menyaksikannya sama-sama. Di tahun ini 2022 COVID itu melandai, tapi masih ada. COVID itu baru betul-betul selesai paling cepat 2023-2024, itu baru betul-betul selesai, baru betul-betul berakhir. Dalam hal ini bukan berarti virusnya hilang sama sekali, virus itu tetap ada, tetapi virus itu bisa hidup bersama kita. Jadi daya bunuhnya itu atau daya rusaknya itu menjadi rendah sekali. Ya, lama-lama seperti flu biasa. Sekarang aja Omicron daya bunuhnya itu sudah sangat rendah, ya. Begitu kita sadar kita flu, kita batuk, ya, kita
kita cepat-cepat memperkuat diri, kita makan obat, maka aman, ya aman. Nanti makin lama 2023, 24, nah flu sudah seperti flu biasa sudah, ya. Jadi ya COVID itu apa? Tak ada COVID itu flu gitu loh. Padahal itu adalah virus COVID. Ya, kalau kita abaikan, ya tetap aja jika menyerang sampai ke paru-paru, sampai ke organ lain, tetap saja mematikan. Ya. Jadi ke depan kita tinggal berhati-hati, ya, menjaga diri sendiri. Nah, jadi kenapa saya bercerita tentang ini? Karena ada hubungan dengan yin dan yang. Ya. Bahwa 2022 itu adalah sang yang kai-tai. Pada perkiraan pergantian tahun 2022 itu kita sudah bercerita tentang sang yang kai-tai. Bahwa tahun tikus itu adalah tahun terjadinya langit, tahun kerbau adalah tahun terjadinya atau terbentuknya bumi, dan tahun macan itu adalah tahun lahirnya manusia. Jadi tahun positif pertama itu terjadi pada tikus, positif yang kedua terjadi pada tahun kerbau, positif yang ketiga yang membentuk sebuah qianqua. Ya, jadi sang ke yang, tiga buah energi positif menyatu dalam bentuk sebuah qian, ya, sebuah trigram yang namanya trigram qian. Ya. Trigram yang ada hubungannya dengan kesempurnaan positif. Disitulah energi positif mencapai puncak dan energi negatif itu ditekan. Itulah disebut yin yang hu huang. Ya. Yin yang itu ada beberapa fase. Ada yin yang hu huang, yin yang qu dai, ya, dan lain-lain. Ada 4 fase paling sedikit, ya. Jadi fase yin yang hu huang ini terjadi pada tahun ini. Nah, energi kayu dan api itu adalah energi logam dan air itu adalah energi yin. Ya. Jadi pada saat ini di mana energi yin telah mencapai titik terendah dan digantikan oleh energi yang, digantikan oleh energi kayu dan api. Ya. Karena itu dunia saat ini kita juga sudah bisa melihat dengan nyata bahwa ada penurunan adidaya atau kekuatan dari pihak barat. Barat itu adalah logam, adalah energi yin, dan kebangkitan energi timur, energi yang. Timur itu adalah kayu, ya. Jadi belahan barat sekarang sudah mulai mengalami penurunan, diimbangi oleh kenaikan daripada energi di pihak timur. Kejayaan timur, belahan timur mulai bangkit, ya. Di situ mulai terjadi perimbangan, ya. Dan nanti ke depan semakin lama energi positif akan semakin dominan, energi negatif akan semakin tertekan, ya. Nah, sekarang pada waktu akan terjadi pergantian, ya, di mana positif akan menyalip negatif, maka pihak negatif ini, pihak logam, pihak yin akan berusaha mempertahankan kejayaannya. Ya, maka kita bisa melihat dengan segala daya upaya pihak barat berusaha meredam, ya, kejayaan timur, ya. Sekarang ini pada tahun 2022 ini memang luar biasa, ya. Pada tahun 2018 mulai dari 17, ya, di mana Trump naik menjadi presiden Amerika, maka mulai diadakan sanksi-sanksi terhadap pihak timur yang diwakili oleh Tiongkok, ya, di mana
sanksi ekonomi bertubi-tubi, ya. Kenaikan bea masuk untuk barang-barang Tiongkok bertubi-tubi, ya. Sampai kepada naiknya Trump sebagai presiden Amerika, tetap ya pihak Tiongkok yang mewakili pihak Timur ditekan habis-habisan sampai pada tahun ini, ya. Ini penekanannya sudah luar biasa, semuanya diblok, ya. Teknologi diblok habis-habisan, ya. Yang berhubungan dengan semikonduktor, ya, tidak boleh dipakai oleh Tiongkok, ya. Tapi Tiongkok mengembangkan sendiri. Tahun ini lahirnya Harmony OIS, ya, OIS yang namanya Harmony OIS. Nah, itu bangkit atau timbul itu karena apa? Karena ditekan, ya, tidak boleh memakai produk daripada Amerika, di mana OIS-OIS-nya itu ya nggak boleh dipakai. Sekarang sih belum sampai OIS-nya nggak boleh dipakai, tetapi sudah menuju ke situ. Ya, semikonduktornya itu sudah ditekan habis, ya. Kemudian segala yang berhubungan dengan teknologi itu tidak boleh pakai, ya. Dan berbagai jurus lah ya bermunculan sampai pada energi positif, ya, yang diwakili air, yaitu Rusia, itu juga diredam dengan diciptakannya perang Ukraina yang berupaya untuk mereduksi kekuatan energi air. Jin sui itu yin, ya, jin sui itu yin. Tapi sui bisa semu, ya. Air bisa menghidupkan kayu. Kayu adalah pihak Tiongkok, ya. Air itu adalah pihak Rusia. Ya. Rusia itu kekuatannya direduksi oleh Barat itu sendiri dengan adanya perang Ukraina. Nah, sekarang Tiongkok punya kekuatan akan direduksi, yang dimana yang Amerika berusaha menciptakan perang Taiwan sebagai kopi daripada Ukraina, ya. Apabila Taiwan itu bisa dijadikan Ukraina, mengukrainakan Taiwan, maka Taiwan akan berperang dengan Tiongkok, maka kekuatan Tiongkok itu akan direduksi, akan ditekan, ya. Tapi sampai saat ini ya memang Tiongkok itu belum mau terjebak, ya. Belum mau terjebak. Kita harapkan tidak terjebak, ya. Nanti di tahun 2023, tahun depan, akibat daripada penekanan terhadap Tiongkok yang sekarang menjadi pabrik dunia, di mana rantai produksi paling lengkap di situ, ya, diganggu, otomatis akan terganggu sampai ke lain-lainnya, ya. Amerika berusaha membangun kembali rantai produksi, memulai memproduksi semikonduktor di Amerika sendiri, tetapi sekarang ini belum siap. Dibutuhkan waktu ke depan, waktu yang panjang, ya. Mungkin 2 tahun, 3 tahun paling cepat, bahkan 5 tahun, 10 tahun, ya. Tapi di dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, ya, Tiongkok akan membackup sendiri, akan menemukan cara lain untuk mengatasi pemblokiran teknologi semikonduktor oleh Barat, ya. Nanti setelah 5 atau 10 tahun ke depan, barangkali akan timbul teknologi baru yang bisa menggantikan teknologi yang sekarang sedang diblokir oleh pihak Barat. Sementara nanti pada waktu itu pihak Barat sudah berhasil membangun rantai produksinya kembali, ya. Tetapi teknologi baru itu sekarang yang akan datang itu telah berhasil dikembangkan oleh Tiongkok. Maka dengan sendirinya teknologi yang rantai produksi yang telah dibangun kembali oleh Barat itu tidak efektif lagi, ya. Jadi itulah yang terjadi, di mana yin dan yang itu
yin telah mencapai titik terendah akan digantikan oleh yang, dan yang akan terus melampaui kekuatan yin sampai suatu titik di mana yang mencapai puncaknya, maka akan kembali menurun dan yin akan kembali naik pelan-pelan. Demikianlah ini yang Jiaoti namanya ya. Yin dan yang itu saling bertukar, saling menyalip. Di mana yang kuat, yin lemah, yin kuat yang akan menjadi lemah ya. Nah, jadi ini sekarang ini kita cuma cerita tentang yin yang ya. Pertukaran yin yang saling bertukarnya yin yang itu ya. Nah, kita akan bahas kembali pada video yang berikutnya ya. Tentang yin yang kita cukup dengan di sini dulu ya. Sampai jumpa di video yang lain. Bye.